Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dalam video kali ini, saya sebagai penulis akan mempresentasikan hasil karya tulis ilmiah saya. Oleh karena itu, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Baik, nama saya Sania Manzil Asoli dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dari Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum NPM 190710101041. Baik, dalam video kali ini penulis mengangkat judul yaitu eksistensi organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum terhadap perkembangan soft skill mahasiswa jurusan hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Untuk pertama-tama, penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rahmat dan juga berkatnya sehingga karya tulis ilmiah yang berjudul Eksistensi Organisasi Kemahasiswaan Fakultas Hukum terhadap perkembangan soft skills mahasiswa jurusan hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur dapat selesai tepat pada waktunya. Dan juga dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini banyak sekali dukungan, kemudian bantuan, serta masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, izinkan saya selaku penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang sudah bergabung dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini, yaitu Ibu Penny Cahya Kartika, selaku dosen pembimbing yang sudah memberikan waktunya dalam membantu memberikan masukan, bantuan, dan juga dukungan dalam penyusunan karya tulis ilmiah ini. Dan tak lupa juga para responden yang telah memberikan waktunya juga dalam memberikan informasi dan data yang diinginkan oleh penulis sehingga karya tulis ilmiah ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya. Baik, beralih pada latar belakang penulisan karya tulis ilmiah ini, atau mengapa penulis mengangkat judul eksistensi organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum terhadap perkembangan soft skills mahasiswa jurusan hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Nah, untuk latar belakang ini ada beberapa poin yang dapat penulis sampaikan atau penulis presentasikan. Dalam hal ini sudah ada di layar bahwa untuk yang pertama yaitu mengenai gambaran umum dari judul, yaitu meliputi organisasi dan juga soft skills. Nah, untuk organisasi sendiri adalah sistem sosial yang mempunyai pola kerja yang teratur dan yang didirikan oleh manusia serta beranggotakan sekelompok manusia dalam rangka mencapai satu set tujuan tertentu. Sedangkan soft skills adalah pengetahuan atau keterampilan dalam bidang-bidang non-akademis atau bersifat subjektif, jadi individu. Nah, penelitian ini mengapa sih penting kok diteliti? Karena banyak sekali di antara kita mahasiswa yang mendapatkan nilai ujian bagus atau yang sering disebut dengan IPK bagus, namun tidak menjamin bahwa mahasiswa tersebut dapat membangun karakter kepribadian dalam dirinya masing-masing. Karena mahasiswa seringkali mendapatkan teori dari para dosen dan pengampu dan diwajibkan aktif dalam kelas. Namun, ada beberapa mahasiswa yang kesulitan mengalami hal ini, yang kemudian alasan daripada penulis mengangkat judul ini adalah untuk mengkaji bahwa soft skills itu bisa diasah atau didapat dari sebuah organisasi untuk membantu perkembangan soft skill ini sehingga menunjang ketika mahasiswa berada di dalam kelas. Seperti itu. Nah, soft skill sendiri juga merupakan sebuah kesempatan di mana mahasiswa yang setelah lulus pasti menginginkan untuk bekerja atau terjun ke dalam pelayanan masyarakat lainnya. Oleh karena itu, dari sisi organisasional, soft skills ini berdampak pada kualitas manajemen secara total, kemudian efektivitas institusional, dan juga sinergi inovasi.
Oleh karena itu, latar belakang dalam kajian ini atau dalam penelitian ini bila dikaitkan dengan organisasi, apa bisa khususnya organisasi kemahasiswaan mengembangkan soft skills daripada mahasiswa jurusan hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Kemudian untuk manfaat penelitian, yaitu ditujukan pada mahasiswa khususnya dan pada pembaca umumnya, dan juga untuk peneliti sendiri untuk bahan pertimbangan di penelitian selanjutnya. Dan yang terakhir, latar belakang ini adalah tujuan yang pasti tujuannya adalah untuk mengetahui eksistensi organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum terhadap perkembangan soft skills mahasiswa jurusan hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Baik, beralih pada kajian teori dari judul penelitian eksistensi organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum terhadap perkembangan soft skills mahasiswa jurusan hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Untuk yang pertama dari judul, maka diperoleh kajian teori organisasi, kemudian organisasi kemahasiswaan, kemudian mahasiswa, dan yang terakhir adalah soft skills. Untuk yang pertama, yaitu organisasi, di sini penulis mengambil atau mengutip dari Sobirin A 2014 dengan tokoh Stephen F. Robbins yang memberikan definisi organisasi sebuah unit sosial yang sengaja didirikan untuk jangka waktu yang relatif lama, beranggotakan 2 atau lebih orang yang bekerja bersama-sama dengan pola kerja tertentu yang terstruktur dan juga teratur, serta didirikan untuk mencapai tujuan bersama atau satu set tujuan tertentu yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu yang kedua yaitu organisasi kemahasiswaan. Di sini penulis mengutip dari Suroto 2016 bahwa organisasi mahasiswa sudah menjadi sebuah lembaga yang mewarnai dinamika perguruan tinggi. Organisasi ada karena berangkat dari kebutuhan minat mahasiswa sehingga mampu menunjang mahasiswa dalam mengembangkan diri atau kapasitas diri, terutama dalam wilayah soft skills yang memang kurang diasah pada saat mahasiswa berada di dalam kelas. Namun, dalam kutipan Suroto 2016 ini ada salah pengertian di mana mahasiswa di mana organisasi kemahasiswaan dianggap sebagai event-event penyelenggara acara saja. Namun pada kenyataannya banyak sekali pengalaman, kemudian nilai-nilai yang dapat diambil ketika kita menyelenggarakan sebuah event di dalam sebuah organisasi dan bisa mengasah kemampuan diri kita melalui diantaranya seperti kemampuan berpikir kritis, kemudian kedewasaan, kematangan dalam bersikap, dan juga meningkatkan kreativitas dalam berorganisasi. Kemudian beralih pada teori mahasiswa, di sini mengutip dari Supardi 2010, di mana tokoh Hartaji memberikan definisi mengenai mahasiswa adalah seseorang yang sedang dalam proses menimba ilmu ataupun belajar dan terdaftar sedang menjalani pendidikan pada salah satu bentuk perguruan tinggi yang terdiri dari akademik, politeknik, sekolah tinggi, institusi, dan juga universitas. Kemudian yang terakhir yaitu mengenai soft skills. Di sini ada beberapa tokoh sebenarnya yang mengutarakan atau memberikan pendapat mengenai pengertian atau definisi dari soft skill. Namun penulis mengutip dari Firdaus 1 2017 yaitu dengan tokoh Putra dan Patiwi memberikan definisi soft skills adalah kemampuan-kemampuan tak terlihat yang diperlukan untuk sukses, misalnya kemampuan berkomunikasi, kejujuran, atau integritas, dan lain-lain. Nah, Pratiwi juga memaparkan secara umum soft skills
Soft skills diartikan sebagai kemampuan di luar kemampuan teknis dan akademis yang lebih mengutamakan kemampuan intra dan interpersonal. Sehingga soft skill itu terbagi menjadi dua, yaitu interpersonal skill dan juga intrapersonal skills. Untuk intrapersonal skills, yaitu keterampilan di mana kita mengatur diri sendiri. Contohnya, manajemen waktu, kemudian kepercayaan diri, dan juga proaktif. Kemudian untuk yang interpersonal skills adalah keterampilan yang berhubungan atau berinteraksi dengan lingkungan, kelompok masyarakat, dan lingkungan kerja, serta interaksi antar individu. Nah, contohnya keterampilan berkomunikasi, kemudian keterampilan kepemimpinan, keterampilan negosiasi, dan keterampilan berbicara di depan umum. Seperti itu, Pratiwi menjabarkan dari soft skills yang menjadi dua subbab tadi. Baik, beralih pada pembahasan. Di sini pembahasan berisi yang pertama yaitu metode penelitian, dan yang kedua data, yang ketiga analisis data, dan yang terakhir yaitu hasil daripada penelitian. Nah, untuk yang pertama yaitu metode penelitian, yaitu menggunakan teknik sampling probability yang meliputi simple random sampling, yaitu dengan pengambilan sampel secara acak dan sederhana. Untuk datanya, fokus penelitian yaitu eksistensi organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum terhadap perkembangan soft skills mahasiswa jurusan hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Untuk lokasi penelitian, karena keterbatasan waktu, tenaga, serta biaya, maka dilaksanakan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, dan yang menjadi subjek penelitian adalah mahasiswa jurusan hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Dan untuk analisis data yang ketiga, yaitu penulis memanfaatkan sebuah media informasi berupa Google sebagai sumber untuk mencari sebuah data dan informasi mengenai penelitian ini. Dan peneliti mengolah data menggunakan cara mendeskripsikan hasil dari jawaban yang menjadikan pilihan para responden. Nah, jawaban dari pilihan responden ini juga memanfaatkan media berupa Google Formulir, di mana responden bisa mengisikan pertanyaan-pertanyaan dari penulis, kemudian dikumpulkan dan menjadikan hasil daripada penelitian ini. Seperti itu. Nah, untuk yang terakhir di pembahasan ini, yaitu berisi tentang hasil penelitian yang sudah ada di layar, yaitu inti dari hasilnya, adanya perubahan, yaitu ada peningkatan yang signifikan mulai dari transformasi karakter masing-masing dari mahasiswa yang muncul, karena organisasi yang ada di Fakultas Hukum yang diikuti oleh para mahasiswa. Apabila mahasiswa yang aktif dalam mengikuti sebuah organisasi, dan hasilnya organisasi mengalami eksistensi yang sangat luar biasa di kalangan mahasiswa dan juga dosen, karena imbas mahasiswa yang dapat mengelola organisasi dengan baik dengan memanfaatkan karakter yang dimiliki oleh para mahasiswa. Jadi, di sini hasil penelitiannya banyak sekali mahasiswa yang mengalami perubahan. Yang pertama di interpersonal skill-nya, yaitu kepercayaan diri, kemudian proaktif, dan juga manajemen waktu. Dan untuk intrapersonal skill-nya, yaitu hubungan antar pribadi dengan pribadi yang lainnya, juga sangat meningkat. Nah, peningkatan ini dilihat dari kemampuan berkomunikasi dengan lancar tanpa rasa gugup ataupun cemas. Kemudian, keterampilan kepemimpinan atau leadership sehingga melatih rasa tanggung jawab untuk diri sendiri maupun orang lain. Kemudian keterampilan negosiasi yang dalam hal ini sangat penting bagi mahasiswa jurusan hukum yang dapat atau yang bisa memiliki kemampuan ini, karena sangat dibutuhkan mahasiswa jurusan hukum untuk mencapai kondisi yang saling menguntungkan pihak-pihak yang bernegosiasi, di mana semuanya mendapatkan manfaat. Nah, untuk selanjutnya yaitu keterampilan berbicara di depan publik atau public speaking dengan lancar dan juga menarik para audiens. Dan yang terakhir yaitu mengasah kerjasama dalam tim. Pasti itu semua kita dapatkan dalam mengikuti sebuah organisasi. Sehingga
Dalam hal ini, salah pengertian mengenai organisasi hanya penyelenggara event-event semata bisa dipatahkan karena memang di organisasi banyak sekali mengajarkan pengalaman-pengalaman baru yang memang bisa diambil oleh para mahasiswa untuk mengembangkan soft skills di diri mereka masing-masing. Jadi seperti itu. Jadi eksistensi organisasi kemahasiswaan itu akan meningkat dan juga akan dikenal oleh para mahasiswa dan juga dosen apabila mahasiswanya yang mengikuti organisasi juga aktif dan juga bisa berkontribusi di organisasinya sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat di dalamnya. Eksistensi organisasi juga meningkat dan juga mahasiswanya bisa mendapatkan manfaat dari mengembangkan soft skills di organisasi tersebut. Seperti itu hasil dari penelitian ini. Baik, kali ini adalah yang terakhir, yaitu penutup dari karya tulis ilmiah ini yang mengikuti kesimpulan dan juga saran. Untuk kesimpulan, yaitu eksistensi organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum tidak dapat dipungkiri sangat berpengaruh dalam perkembangan soft skills mahasiswa jurusan hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur. Karena organisasi kemahasiswaan dianggap sangat penting terhadap perkembangan soft skills mahasiswa jurusan hukum. Karena pada umumnya mahasiswa yang sudah lulus pasti menginginkan untuk bisa kerja dan juga terjun dalam pelayanan masyarakat, sehingga peluang untuk mendapatkan pekerjaan biasanya itu meliputi soft skills. Kemudian soft skill sendiri ini dapat terbentuk apabila kita sebagai mahasiswa aktif dalam sebuah kegiatan yang meliputi sekelompok orang atau bisa jadi berbentuk organisasi. Sehingga jika dikaitkan dengan eksistensi organisasi kemahasiswaan Fakultas Hukum terhadap pengembangan soft skills mahasiswa jurusan hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur sama-sama memberikan manfaat karena apabila mahasiswa berkontribusi dengan baik dan dapat memanfaatkan peluang untuk mengembangkan soft skills di organisasi, maka organisasi tersebut juga mendapatkan eksistensinya di kalangan para mahasiswa dan juga dosen. Dan untuk sarannya, mengasah soft skills itu dengan cara alternatif berupa mengikuti organisasi kemahasiswaan adalah hal yang sangat efektif. Begitupun eksistensi organisasi kemahasiswaan akan semakin meningkat sejalan dengan kontribusi para mahasiswa yang mengikuti organisasi. Dan lebih bagus jika dapat memanfaatkan dengan baik sarana dan prasarana organisasi yang diikuti untuk mengembangkan soft skill. Jadi, sarannya untuk yang mengikuti organisasi sebaik mungkin agar bisa berkontribusi dan aktif dalam berorganisasi dan juga memanfaatkan organisasi sebagai pengembangan diri atau kapasitas diri dalam wilayah soft skill seperti itu. Nah, tidak terasa selesai sudah presentasi saya kali ini sebagai penulis. Penulis menyadari bahwa karya tulis ilmiah ini tuh banyak sekali kurangnya dan masih kurang dari kata sempurna dan perlu pendalaman lebih lanjut. Oleh karena itu, penulis mengharap sekali kritikan dan juga masukan atau saran yang membawa sifat konstruktif demi kesempurnaan karya tulis ilmiah ini. Dan penulis berharap semoga gagasan pada karya tulis ilmiah ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa pada khususnya dan pembaca pada umumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.